Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Sabilal Alif, nomor induk mahasiswa 250201020072 dari kelas MJ704 mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dengan dosen pengampu Bapak Wahyu Purwo Santoso, SEMM, CFRM, CPOD. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan jawaban serta analisis terkait studi kasus manajemen keuangan internasional dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Baik, pada studi kasus ini ada 4 jenis studi kasus soal. Yang pertama itu ialah jelaskan argumen yang menyatakan bahwa munculnya multinational company atau MNC telah mendobrak doktrin dari teori keunggulan komparatif. Yang kedua, jelaskan proses ekspansi bisnis ke mancanegara yang umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global. Yang ketiga, pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Jelaskan. Dan yang terakhir adalah jelaskan alasan-alasan manajer keuangan suatu perusahaan dan investor berkepentingan dengan neraca pembayaran suatu negara atau BOP. Baik, saya akan masuk ke kasus yang pertama, yaitu terkait kehadiran MNC, multinational company mendobrak doktrin teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif klasik berasumsi bahwa faktor produksi seperti modal dan teknologi itu bersifat statis atau tidak berpindah antar negara. Namun, kehadiran MNC telah mendobrak doktrin tersebut. Mengapa demikian? Karena MNC secara aktif memindahkan teknologi, modal, dan keahlian manajerial ke seluruh penjuru dunia. Keunggulan sebuah negara kini tak lagi hanya bergantung pada kekayaan alam yang diberikan oleh pencipta, tetapi pada bagaimana MNC mampu menciptakan keunggulan kompetitif melalui investasi langsung atau FDI dan jaringan produksi global. Baik, saya akan menjelaskan dari argumen-argumen yang saya buatkan. Argumen pertama yaitu terkait MNC mendobrak teori komparatif adalah bahwa perdagangan tidak lagi berbasis negara, tetapi berbasis perusahaan MNC yang menjadikan korporasi global sebagai aktor utama, sehingga keputusan produksi ditentukan oleh strategi perusahaan, bukan oleh struktur keunggulan negara. Argumen kedua itu adalah meningkatnya mobilitas faktor produksi. Teori komparatif berasumsi modal dan teknologi sulit berpindah, namun MNC justru memindahkan modal, teknologi, dan manajemen ke negara lain. Akibatnya keunggulan dapat diciptakan, bukan lagi alami. Yang ketiga dan keempat, argumen ketiga ialah keunggulan kini dibangun keunggulan kini dibangun oleh keunggulan kini dibangun melalui teknologi R&D, merek, dan jaringan distribusi global. Jadi implikasinya itu negara dengan sumber daya lemah tetap bisa unggul karena kehadiran MNC ini. Yang keempat, argumen keempat adalah munculnya perdagangan intra-industri dan intra-perusahaan. Misalnya komponen dibuat di beberapa negara lalu dirakit di negara lain. Pola ini tidak bisa dijelaskan oleh teori komparatif klasik. Jadi hanya melalui MNC inilah bisa tercipta. Baik, selanjutnya saya akan menuju ke soal kasus yang kedua, yaitu kasus B.
Proses ekspansi bisnis ke mancanegara oleh perusahaan global. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait proses tahapan ini, saya ingin menyatakan bahwa perusahaan domestik berubah menjadi global. Proses ini biasanya dilakukan secara bertahap. Untuk meminimalkan resiko, dimulai dari ekspor produk, kemudian berlanjut ke lisensi atau waralaba, franchising, untuk memanfaatkan brand di luar negeri. Lalu selanjutnya tahap yang lebih serius adalah pembentukan kantor cabang distribusi, hingga puncaknya adalah overseas production. Jadi perusahaan mendirikan pabrik dan operasional penuh di negara asing untuk mendekati pasar dan menekan biaya. Nah, ini banyak ya kita lihat belakangan ini, mungkin seperti BYD, eh, Apple di negara-negara Asia Tenggara lain. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang ada pada gambar di slide saya ini. Pada tahap awal ini, perusahaan melakukan ekspor insidental dan ekspor aktif. Risiko dan investasi masih minimal, jadi tujuan utamanya ialah menguji pasar luar negeri. Lanjutnya, tahap menengahnya, perusahaan memasuki fase licensing dan franchising. Jadi memberikan hak kepada mitra lokal untuk memproduksi atau menjual produk. Perusahaan juga menunjuk sales representatif di negara tujuan. Lanjutannya, jadi setelah pasar berkembang, perusahaan membangun service fasilitas dan jaringan distribusi yang lebih mapan untuk mempercepat pengiriman produk. Nah, pada tahap akhir, tahap tertingginya ialah perusahaan melakukan overseas production, seperti yang saya katakan di awal tadi. Jadi perusahaan ini, MNC ini dapat memproduksikan langsung di negara tujuan agar biaya lebih efisien. Lalu terbentuk global manager dengan prinsip think global, act locally. Jadi berpikir luas secara global, tapi tetap beraksi atau beraktivitasnya tuh di lokal di suatu tempat itu. Baik, selanjutnya saya akan berlanjut ke soal kasus C. Sistem mata uang mengambang terkendali. Apakah kurs bisa berfluktuasi tinggi? Nah, jadi sebelum saya membahas slide ini, saya ingin mengatakan banyak yang bertanya pada sistem manage float atau ada apa namanya tadi, mata uang mengambang terkendali, mungkinkah kurs berfluktuasi tinggi? Jawabannya adalah sangat mungkin. Jadi meskipun bank sentral melakukan intervensi untuk menstabilkan mata uang, intervensi tersebut memiliki batas. Jika terjadi guncangan ekonomi besar, spekulasi pasar yang masif, atau perubahan suku bunga global secara drastis, bank sentral mungkin tidak mampu lagi membendung arus pasar, sehingga nilai tukar tetap bisa menjadi fluktuasi yang sangat tajam. Nah, jadi berdasarkan slide yang akan saya bahas ini, dalam sistem mengembang terkendali atau manage float ini, nilai tukar pada dasarnya nilai tukar mengikuti mekanisme pasar. Namun bank sentral dapat melakukan intervensi bila dianggap mengganggu stabilitas. Selanjutnya ialah alasan kurs dapat berfluktuasi tinggi. Jadi di sini ada 3 poin yang saya tekankan. Kurs itu tetap bisa berfluktuasi tinggi karena pertama itu tekanan pasar melebihi kapasitas intervensi. Yang kedua ialah bank sentral tidak mengontrol setiap saat. Yang ketiga, kurs tetap ditentukan permintaan penawaran. Jadi bisa dibaca lebih lanjut terkait penjelasannya. Di sini kalau yang pertama itu ketika sentimen pasar sangat negatif seperti akibat krisis global, maka terjadi arus modal keluar atau capital flight yang masif. Yang kedua itu ialah intervensi dilakukan hanya bila diperlukan selama otoritas tidak masuk ke pasar. Nilai tukar dapat bergerak bebas dan tajam. Jadi bank sentral ini nggak bisa mengontrol setiap saat.
Yang ketiga itu bisa kita lihat penjelasannya, meskipun ada kontrol terbatas, sistem tetap floating sehingga setiap perubahan arus modal, ekspor impor atau sentimen global dapat menggerakkan kurs dengan cepat. Baik, ini ada sedikit tambahan penjelasan dari saya. Bentuk-bentuk intervensi bank sentral seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi intervensi yang dilakukan bank sentral itu ialah dilakukan melalui pertama itu ada jual beli falas, perubahan suku bunga, dan pengaturan likuiditas. Nah, jadi meskipun intervensi hanya meredam ekstrim, tapi intervensi dari bank sentral ini tidak bisa menghilangkan fluktuasi secara ekstrim. Baik, selanjutnya ialah kepentingan manajer keuangan dan investor terhadap neraca pembayaran, balance of payment atau BOP. Nah, di sini pada dasarnya neraca pembayaran atau BOP adalah indikator vital karena menunjukkan stabilitas ekonomi, pengaruh terhadap kurs, dan arus modal masuk keluar. Jadi ini sangat penting ya sebagai indikator bagi investor dan manajer keuangan. Sini bisa kita lihat peran vital dari BOP itu seperti yang pertama itu indikator stabilitas ekonomi makro. Nah, neraca pembayaran menggambarkan hubungan ekonomi internasional suatu negara secara menyeluruh. Selanjutnya itu pengaruh terhadap nilai tukar, exchange rate risk. Jadi neraca pembayaran berhubungan erat dengan cadangan devisa dan posisi moneter internasional. Nah, pada yang ketiga ini ialah mempengaruhi arus modal masuk dan keluar, capital flow. Jadi neraca modal menggambarkan aliran investasi asing masuk dan keluar. Jadi manajer keuangan ini sangat perlu memahami. Nah, yang keempat ialah menggambarkan kapasitas pembiayaan internasional dan kemampuan membayar utang. Jadi BOP ini ya suatu komponen lalu lintas moneter dan posisi cadangan devisa yang menggambarkan kemampuan negara memenuhi kewajiban internasional. Nah, yang kelima ini neraca BOP ini digunakan pemerintah untuk menentukan kebijakan ekspor impor, suku bunga, dan intervensi moneter. Dan yang terakhir ialah BOP ini merupakan ringkasan hubungan ekonomi internasional suatu negara. Makanya sangat diperlukan ya pemahamannya oleh investor dan manajer keuangan. Nah, ini cara kesimpulannya ada saya terangkan bagaimana peranan BOP bagi perusahaan dan investor. Sini BOP berfungsi sebagai peta jalan ekonomi yang memberikan sinyal penting mengenai stabilitas makroekonomi suatu negara. Nah, BOP juga adalah sebuah laporan keuangan yang mencatat semua transaksi ekonomi antar suatu negara dalam periode tertentu. Jadi bagi investor, BOP ini adalah indikator yang sangat fundamental dan real time mengenai kesehatan dan stabilitas ekonomi negara tujuan investasi. Jadi saja yang dapat saya sampaikan. Nah, jadi penjelasan ini akan saya cantumkan nanti di YouTube, uh, di file yang akan saya upload di LMS. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan semata-mata ada pada saya sendiri. Terima kasih atas kesempatan ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.